Pak Ganjis melihat PSIM yang saat ini itu gimana Pak Ganjis, menurut Pak Ganjis? eh PSIM saat ini Ya, jadi saya melihat bahwa sepak bola kita harus sudah bergeser. Saya artinya begini, saya bagian dari sejarah panjang PSIM, ya, kemudian sampai perkembangan dengan sekarang saya masih mengikuti PSIM dan saya harus merubah mindset saya bahwa hmm, PSIM sekarang memang berubah berbeda dengan dibandingkan saya dulu. ya, Jadi sangat berbeda. ya, Kalau dulu memang kita awalnya kan sebuah kebanggaan, kita bisa membela PSIM, kemudian awalnya dari sebuah kompetisi lokal. ya, Kalau sepak bola PSM sekarang tidak bisa seperti itu. ya, Karena sepak bola sekarang adalah profesional, ya, industri ya Pak. industri, Ya, dan uh, dari cara main bolanya dan yang lain-lain pasti berubah. ya, ya, Nah, satu yang nggak berubah adalah lambang PSIM. ya, Ya, Nah, satu yang nggak berubah lambang PSIM. Tapi kemudian kalau saya menyoroti PSIM yang sekarang itu adalah bagian dari sebuah perjuangan. Ada sesuatu yang menurut saya lain dibandingkan dengan tim lain. ya, Pertama adalah bahwa PSM adalah tim yang tidak mungkin dirubah dari Jogja. betul. Itu adalah Dilindungi bagian tanah. dari Betul. heritage. Jadi apapun alasannya, siapapun pemainnya, baik itu dari luar negeri dan yang lain-lain, mereka pasti punya sesuatu yang tidak bisa lepas dari Hmm, hati Berarti ya mereka, Pak. hati nurani mereka. Saya sendiri bukan orang Jogja, Ya, ya, jadi saya merasa bahwa ketika saya masuk di PSM, saya banyak sekali yang saya merasa banyak belajar dari PSM. Saya diuntungkan dari PSM, saya dihargai dari PSM, dan saya banyak saudara di PSM. hmm, hmm. Ini yang saya rasa sangat berbeda. ya, Jadi soal perubahan kompetisi, ya, perubahan status pemain dan yang lain itu kan cuma eranya aja yang ya, berubah. Tapi adalah PSM sekarang adalah tetap PSM yang harus kita bela dan PSM yang tetap harus eksis di sepak bola PSSI. Asik. Ya, masih kerasa banget ya Pak pakai hati. Ya. Karena memang eh, era sekarang memang sepak bola dengan industri ini menuntut banyak sekali perubahan ya Pak Ganjes ya. Itu Iya. itu mau tidak mau dan suka tidak suka harus kita ikuti ya Pak. Nah, kalau mungkin pengen tanya juga Pak John ke Pak Ganjes bahwa sekarang ini kan mungkin tadi pemain banyak yang dari luar, kemudian eh, bekerja karena profesional. Nah, ini apa yang mungkin Pak Gancis bisa pesankan ke teman-teman pemain mungkin dengan apa ya PSIM yang memang sebegitu sudah perjalanan panjang ini, harapannya mereka bermain di PSIM ini seperti apa sih Pak? Karena kan sekarang seluruh Indonesia, pemain kita dari seluruh Indonesia, terus dari luar negeri juga banyak. Ini seperti apa Pak Gancis melihat? Ya, ya, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa rohnya PSM itu adalah dari sebuah perjalanan sejarah PSM yang sangat panjang. Artinya begini, jangan melihat PSM itu sebagai sebuah klub yang dia aja baru pokoknya saya dibayar di sini, Ya. saya harus main di sini tanpa harus pakai nurani. Itu salah. Jadi kita harus main dengan hati. Hmm. Ya, Kalau Ya, kita main dengan hati, pasti semua masyarakat itu kita tahu bahwa mereka itu baik perjuangan, itu bisa kalah, bisa menang, itu kan sebuah permainan. Ya. hmm. Tapi hati kita tetap PSIS. nggak bisa dibohongin. Nggak gitu ya, bisa Pak. dibohongin. Ya, Dan saya sangat bangga dengan PSIS. Itu yang menurut saya harus diterapkan bahwa siapapun pemainnya, ya, dari luar negeri, dari seluruh Indonesia, bukan dari lokal, tapi ketika dia di PSIM, dia harus punya hati untuk bisa berjuang dengan PSI. Ya, ya. Itu yang pasti semua orang pasti seperti itu. ya, ya. Hermin juga pernah juga di PSIM. Jadi saya rasa kalau Hermin malah orang Jogja ya, dia pasti tahu sangat Ah, ya. sangat bangganya dengan PSIM. Betul Pak. Ya, itu aja.
sangat bangganya dengan PSIM. Apa yang kita dapetin pasti nggak sama dengan anak-anak sekarang. Ya, Ya kan, anak-anak sekarang ini kan mungkin kontraknya besar, ya, gajinya lebih besar. Tapi saya punya kebanggaan. Apa? Kebanggaan saya itu saya diterima di Jogja sebagai orang yang banyak sekali saudaranya, ya, banyak Oh, sekali iya. dikenal, iya, banyak itu ya. priceless ya Pak. Iya. Itu tak ternilai ya, Pak. ya Berarti kan kan nilai. Mas Ganjar saya ingin menekankan bahwa eranya saat ini memang sudah berubah, Ya, kan? Profesionalisme betul. industri. Ya. Iya. Tapi yang harus dipertahankan atau dijaga dari dulu sampai sekarang adalah ikatan rasa batin dan memiliki Jogja itu ya dari para Iya, pemain itu betul, kan. betul. Sehingga itu menjadi sebuah semangat, Iya. tidak hanya tadi masalah insight gitu, tapi juga semangat yang bertambah ya dari pemain Iya. dalam Iya. setiap pertandingan kan gitu ya. Betul, betul. Itu yang diharapkan. Nah, Betul. kalau melihat ini PSIS kan sudah tembus di Liga 1 atau Super League Super League sekarang. Nah, kali kemarin itu kan sudah masuk dunia industri, dari manajemen sampai ke bawah kan sudah industri. Nah, nilai-nilai tadi mungkin sudah kelihatan. Paling menurut Mas Ganjar gimana ya dia? Sudah Masih ada kah atau gitu masih ya? ada kah gitu atau mungkin sudah luar biasa gitu? Iya, iya. Saya kira sekarang sudah ada ya. Tapi kan kita sekarang ini, kalau saya mengamati sekali ya perjalanannya ketika sebelum masuk ke Super League Iya. ini ya. Ya, Jadi banyak sekali mereka dari manajemen sudah begitu maksimal, kemudian pemain juga luar biasa. Tapi capaian itu mungkin belum seperti yang sekarang gitu. Tapi saya rasa dari perjalanan mereka banyak sekali mereka yang merasa bahwa mereka memiliki PSIS. ya, 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 walaupun kondisi eranya sudah berubah ya, berubah. mereka profesional dan yang lain. Tapi saya rasa mereka tetap masih punya. Apalagi kalau melihat antusias dari penonton yang Ya. luar biasa. Aduh, Ya, mungkin supporter zaman saya sama supporter sekarang ya, mereka mungkin nggak kenal saya, tapi saya rasa mereka pasti kalau lihat historisnya mereka sangat fanatis dengan Yes. PSIS. ya, ya, Nah, itu Pak John, saya punya bocoran ini. ya. Jadi PSIM di bawah Cik Liana Tasno ini kan kalau Pak Ganjar tadi bilang sudah mulai tumbuh itu rasa memilikinya. Nah, ini bocoran juga Pak Ganjar ini salah satu orang yang membantu mengarahkan Cik Liana dan manajemen itu untuk kembali bertemu dengan Sri Sultan Ngarso Dalem Oh. ketika akan memulai kompetisi. Nah, ini kebiasaan yang sudah cukup lama hilang ya Pak Ganjar. Baru beberapa tahun ini dimulai kembali di era Cik Liana Tasno. Nah, beliau ini yang menyarankan Cik Liana Tasno. Iya, sedikit yang waktu itu saya ceritakan. Jadi ketika saya waktu itu menggalang teman-teman PSM Legend, termasuk Herminanto dan teman-teman Legend, saya rasa kita harus punya visi, gitu ya. Visi kita adalah satu, kita pendekatan dengan manajemen, bahwa kita adalah bagian dari sejarah PSIM dan kita tidak akan ikut intervensi secara teknis dan yang lain-lain dengan manajemen. Tapi saya lebih banyak mengarahkan ketika kita mengenal historis, kita harus tahu bahwa PSIM adalah bagian dari kebesaran Yogyakarta. Ya. Ya, artinya kan kita harus kenal betul bahwa Perso Dalem adalah di Yogyakarta ya. Ya. Jadi dari situ dulu kita pernah mengungkapkan harusnya manajemen sekarang jangan melihat ini sebagai industri dan cuma cari keuntungan di sini, tapi bagian dari sejarah yang harusnya lebih dekat dengan Perso Dalem. Karena kita kan bagian dari Jogja. Mungkin itu nanti yang akan kena dengan rohnya dan supporter kita. Pasti supporter kita kan beda dengan supporter yang lain. Ya, Kita Dan merasa- dilaksanakan ya Pak akhirnya ya. Iya, alhamdulillah kayaknya. Wah, alhamdulillah sudah jadi. Ya, benar-benar. Itu Pak John. Ya. Seru kan Pak John? ya. Nah, terus ini kan bicara tadi soal hati. Betul. Nah, kalau lihat kan PSM baru beberapa waktu sudah meluncurkan pemain baru termasuk asing dan pemain-pemain lokal. Dan ini menurut pandangan atau analisa atau pandangannya
Mas Ganjes potensinya gimana nih? Sudah cukup Sudah oke belum nih? oke. Gitu ya. Artinya kan kalau ini kan yang targetnya bertahan dengan nyaman kan, karena kan Bertahan dengan baru awal musim pertama, awal musim pertama. setelah 18 tahun. Kalau melihat pengamatannya Mas Ganjes gimana? Jadi saya melihat gini Mas, sepak bola kita itu, sepak bola kita yang sekarang itu tentu tidak seperti kita itu. Jadi artinya begini, secara finansial harus betul-betul dipersiapkan. Ya, setuju. Jadi saya nggak akan menyoroti satu dua pemain yang sekarang ada. Saya rasa itu lebih berkompeten dengan kondisi manajemen yang ada. Ya. Tapi pasti manajemen itu menyesuaikan dengan kantongnya. Ya. Itu pasti. Nah, mengenai apakah dengan kondisi pemain yang sekarang ini sudah mumpuni untuk ikut nanti di Super League, menurut saya sih jujur kita masih kurang pemain. Ya. Nah, tentu kalau kita mau lebih bagus, itu ya kita harus punya kualitas pemain yang lebih baik, lebih bagus, pemain asing yang lebih bagus, pemain lokal juga lebih bagus. Itu nanti, karena kita kan nggak tahu nih sekarang, sangat berlomba-lomba di kompetisi yang sekarang ini lebih maju dari kompetisi yang lalu. Betul. Tim-tim lain ini mempersiapkannya sudah sangat luar biasa. Ya, betul, Pak. Dan tentu mereka jor-joran. Ya, dananya banyak. Ya. Nah, ya mudah-mudahan aja namanya kompetisi kita ini panjang. Ya. Makanya saya bilang ketika kita dikuotakan untuk 11 pemain dan 8 boleh main, ya, seharusnya tetap kita harusnya karena apa? Kompetisi ini sangat panjang. Kompetisi ini sangat panjang. Beda dengan kompetisi di Liga 2 kemarin. Ya. Liga 2 kemarin mungkin kita sekian kali kita main. Ini sekarang sangat panjang. Sangat panjang itu artinya kita itu nanti masih akan melewati fase-fase di mana banyak yang jenuh, banyak yang ini. Jadi sangat komplit di kompetisi kita. Nah, makanya mudah-mudahan aja manajemen yang sekarang ini benar-benar mempersiapkan diri bahwa lihatlah tim lain. Ya, kita mesti harus waspada ya. Makanya ini saya bilang ya supporter boleh pengen kemana, pengen ini, tapi kan tentunya nanti diserahkan juga bagaimana finansialnya. Menyesuaikan finansialnya. Ya, Pak John, Pak Ganjes ini juga jadi bagian tim yang dulu terakhir kali PSIM ada di kompetisi tertinggi tahun 2007 ya Pak, menjadi pelatih kiper saat itu. Ya. Nah, kiper tadi pernah menjadi pemain dan pelatih kiper. Ya. Tadi kan sebelum di podcast kita masuk sini kayaknya ada obrolan-obrolan kecil ya soal kiper ya. Ya. Kemana saya? Iya. Ada yang menarik sebetulnya dari pertanyaan tadi. Mungkin bisa disampaikan ke kita, Pak. Itu ada yang menarik bahwa sekarang itu pemain ya atau kiper Liga dulu Liga 1 Super League itu kan banyak pakai kiper asing ya. Yang tingginya mungkin 190 200 kan gitu ya. Pertanyaannya tadi menarik juga, bagaimana dengan PSIM yang kipernya 180 tadi. Sekarang lokal semua ya. Lokal semua. Nah, ini bagaimana? Sementara itu kan ada kuota yang ada 11 kan belum terpenuhi. Nah, ini tapi di sisi lain kita memaksimalkan potensi lokal. Ya. Kira-kira dari kacamata Ganjes gimana nih? Ganjes gimana ini? Tadi berbagai pemain dan pelatih kan gitu. Dan mungkin beda mungkin ke sekarang perkembangannya ya. Ya, kalau saya sih tadi seperti yang kita bicarakan dengan Ranya tadi bilang, kalau yang saya lihat kemarin, saya mengamati beberapa kompetisi kemarin kita kan banyak sekali pemain jaga gawang kita justru pemain asing ya, tingginya itu. Ya. Tapi apakah hasil itu, apakah dengan pemain itu tim ini jadi lebih bagus? Itu aja. Ya. Jadi lebih bagus. Nyatanya mereka enggak juga. Saya lihat ada PSS juga. Ya. Mereka pakai jaga gawang yang tinggi 2 meter lebih. 2 meter lebih. Tapi mereka tetap aja mereka sekarang didegradasi. Artinya itu menurut saya
ini bukan masalah terus euforia ya, kepinginnya semua asing gitu ya. Bahkan di penjaga gawang yang sekarang direkrut PSIM, saya kira itu potensinya bagus. Mereka punya pengalaman, dan kompetisi kita itu kan bukan, kita jangan lihat kompetisi di Inggris, kita masih level Asia, kita masih di Indonesia. Artinya pola-pola permainan kita itu masih tidak menjangkau yang long pasti di kompetisi kita. Lebih banyak kita justru bola-bola bawah. Nah, pemain kita lebih pengalaman. Penjaga gawang kita lebih pengalaman di sana. Kalaupun ya ada kelemahan karena kurangnya tinggi, kan bisa ditutupin dengan pemain-pemain belakang kita yang lebih tinggi. Jadi saya rasa faktor-faktor yang namanya penjaga gawang harus tinggi itu tidak cukup. Bukan sebagai jaminan itu dia nanti tim itu jadi bagus. Saya kira nggak masalah kalau sekarang penjaga gawangnya, apalagi ini rekrutnya baru yang punya pengalaman, masih muda juga, pengalamannya masih bagus. Ya, saya kira Mas, nggak masalah. Cuman kan ini jadi euforia ya. Di Indonesia ini sekarang kan semua begitu. Jadi penjaga gawang semua asing, terus pelatihnya semua asing. Kasihan kan semua. Kita punya banyak potensi loh. Betul. Di pelatih itu punya banyak potensi. Mereka punya level lisensi juga mesti bagus. Cuman ketika kepercayaan kita lebih banyak dengan orang asing, ya monggo. Gak ada kesempatan. Tapi itulah perkembangan sepak bola. Nanti satu saat kan pasti orang akan menilai. Yang bagus. Seru kan Pak analisisnya, kiper beneran soalnya. Seru Pak bicara ngobrol dengan Pak Gancis. Mungkin kita pengen tahu Pak Gancis. Ini kan mungkin statement penutup dari Pak Gancis, harapan secara umum untuk PSIM yang kembali ke kompetisi kasta tertinggi setelah 18 tahunan. Sangat panjang ya Pak penantiannya ini. Harapan dari Pak Gancis secara pribadi untuk PSIM apa Pak? Harapan saya pertama, saya mengikuti perkembangan kompetisi PSIM hampir 18 tahun. Rasanya kita sudah sangat hopeless melihat prestasi kita cuman tempel-tempel tipis-tipis saja ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita ini sekarang sudah masuk. Ini peluang kita adalah sangat banyak, tapi tentunya saya pesankan dengan manajemen bahwa tantangannya sangat banyak ketika kita di Liga Super League ini. Pertama adalah faktor stadion kita sebagai tuan rumah, nanti pasti kita susah. Kita belum punya. Yang kedua, secara finansial apakah siap kita nanti dari Liga 2 kemudian jadi Super League ini. Kemudian secara pembinaan, saya tekankan bahwa sebuah tim di Super League harus punya tim akademi yang nantinya akan bisa mengcover tim yang senior. Tentunya ini adalah bagian dari apa yang harus diberikan kepada Jogja. Saya rasa kepingin, walaupun banyak sekali pemain asing, banyak sekali pemain yang dari luar, kalau saya menginginkan bahwa pemain Jogja harus punya potensi untuk bisa menasional. Jadi memanfaatkan momentum PSIM yang berada di Super League ini untuk bisa menumbuhkan minat. Betul Mas. Oke Pak Jan. Makasih banyak Pak Gancis, Terima Mas kasih, Gancis. Terima kasih Mas Herwin sudah mengundang saya di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini jadi bagus. Amin. Nanti followernya lebih banyak. Amin. Teman-teman sepak bola, dan bukan topik sepak bola aja. Oke Pak Jan. Oke, teman-teman semua, bincang-bincang kita di Jamban Garis dengan Mas Gancis. Pesan saya jangan lupa subscribe, komen, dan share
Sampai jumpa dalam jawaban garis berikut. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.